Dan untuk Fred khusus, dia sedang dalam top perform saya pikir. Pelatih Persib harus memberikan banyak kesempatan dan semoga dia dalam kondisi fit. Fred bisa jadi situasi yang membuat pertahanan lawan kerepotan dengan Fred. Oke, jumpa lagi dengan Gocek Bung Toel. Kali ini bedah finalis Persib Bandung. Kemarin Persija, sekarang Persib Bandung, karena finalnya yang disebut-sebut sebagai El Clasico-nya Indonesia katanya. Jadi turnamen pramusim Piala Menpora 2021 mempertemukan Persib versus Persija di final, di partai puncak. Finalnya 2 leg. Oke, kita mulai bahas Persib Bandung. Saya mau bicara tentang tren Persib Bandung di Piala Menpora. Tapi yang saya mau lihat paling tidak saya fokus ke situasi aktual, yaitu perempat final dan semifinal. Trennya menurut saya Persib Bandung sejak perempat final sampai semifinal adalah di babak pertama atau penampilan awal, menit-menit awal kenceng, kemudian babak kedua seringkali drop. Contoh perempat final lawan Persebaya, di babak pertama bisa dapat gol cepat 3-0, babak kedua menurut saya melorot permainan Persib Bandung. Nggak bisa dominasi lagi, dikontrol lalu kemudian dibalas atau diperkecil ketinggalannya oleh Persebaya menjadi 3-2. Semifinal leg pertama lawan PSS Sleman juga begitu kejadiannya. Bagus di menit-menit awal, akhirnya kemudian melorot di babak kedua. Yang berbeda cuma di leg kedua. Di leg kedua, semifinal lawan Sleman, babak pertama kayak ngantuk main bola. Membosankan, monoton, iramanya, temponya seperti bukan semifinal. Seperti bukan partai yang menentukan langkah ke final. Jadi babak pertama monoton. Baru permainan lebih hidup di babak kedua. Sempat tertinggal dulu ketika Sleman dengan 10 pemain dan akhirnya bisa draw 1-1, gol yang heading yang menurut saya sih sangat luar biasa dari Ezra Walian. Jadi saya mau bicara poinnya adalah tentang tren Persib Bandung yang kalau kita ambil cuplikan di babak knockout perempat final, bagus di babak pertama, seringkali drop di babak kedua. Itu kecenderungannya. Jadi kalau mau bahas analisis teknis dalam tuh, panjang tuh, apakah level kebugarannya sudah disiapkan atau karena pramusim belum 100% jadi mainnya seperti itu, atau ada faktor-faktor lain. Hal itu kan yang menarik, tapi kasat mata yang terlihat dari penampilan Persib Bandung modelnya seperti itu. Nah ini bahaya sebetulnya. Persib bukan lagi tim yang bisa mendominasi permainan, tetapi yang kontrol permainannya bisa dibalik oleh lawan. Itu sisi yang menurut saya dari tren cara main seperti itu agak membahayakan bagi Persib. Nah kalau bicara lini per lini, memang kalau mau bicara soal komplit atau tidak lebih komplit, Persija saya lihat memang lebih komplit materinya. Persib bukan jelek, tetapi kalau bicara komplit ini belum komplit. Belum komplit seperti biasanya. Oke, kita mulai dari penjaga gawang. Ada Imade Wirawan, ada Teja Paku Alam. Menurut saya dua penjaga gawang yang mau siapapun main, oke. Walaupun kalau kita bicara dengan Andri Tani, kalah reputasi lah. Kalah reputasi dengan Andri Tani karena Andri Tani punya pengalaman tim nasional atau lebih banyak pengalaman tim nasional. Bukan berarti jelek Imade Wirawan dan Teja Paku Alam, apalagi saya lihat mereka sudah mengalami progres sejak ditangani oleh pelatih kiper Luizinho Passos ya, yang juga menaikkan kemampuan dari Emrido waktu di Borneo FC. Jadi saya pikir di sektor penjaga gawang ada sebuah progres yang diperlihatkan oleh dua penjaga gawang, yaitu Imade Wirawan dan Teja Paku Alam. Mau siapapun adalah pilihan terakhir dari pelatih, mana yang paling lebih siap. Lini belakang, duet center back juga jadi kekuatan, jadi kunci. Igbo Nevo dan Nick Kuipers. Saya pikir dua-duanya oke, dua-duanya sedang dalam juga penampilan yang konsisten, stabil. Hanya memang mungkin harus fokus pada situasi bola saja. Nick Kuipers kadang terlibat insiden-insiden kecil yang dikhawatirkan bisa mengganggu fokus permainannya.
Fullback kiri dan kanan memang menurut saya cenderung lebih banyak kepada sisi defensifnya, lebih kepada sisi bertahan. Ardi Idrus di leg kedua semifinal memang memberikan sebuah crossing yang bagus. Tapi overall Ardi Idrus sebetulnya dalam mendukung serangan agak kurang. Dia tipikal back kiri yang lebih kuat dalam bertahan, terutama dalam situasi 1 lawan 1. Tapi kalau duel kemarin waktu golnya Sadam ke gawang Persib Sleman, nggak tahu tuh Ardi Idrus kok sepertinya telat dalam duel seperti itu. Jadi ada out of position waktu itu. Sebelah kanan Hen agak meragukan, sepertinya masih belum menemukan irama atau tren permainan terbaiknya seperti beberapa waktu lalu ketika dia baru promosi ke tim senior. Justru sekarang dia di leg pertama ada banyak kikuk, ada banyak salah posisi. Jadi saya pikir kemarin Supardi salah satu solusi. Hanya saya lihat juga Supardi mungkin dalam posisi kebugaran yang belum 100%, sehingga daya dukung serangannya nggak kayak Supardi beberapa tahun lalu. Biasanya kan dia menyisir sayap atau masuk, dia berani masuk ke area penalti lawan. Tapi kemarin dia main safe, main sebagai bertahan. Tapi itu bisa jadi solusi ketika bek kanan jadi titik lemah selama ini. Tapi ada juga anak muda kan, Bayu Fikri kalau nggak salah yang pemain timnas junior juga. Saya pikir dia punya prospek, punya potensi, hanya berani atau tidak pelatih Robert Rene memberikan kepercayaan. Di tengah ini problem, ini belum jadi kekuatan utama dari Persib. Karena kalau kita lihat Dedi dan Farsad Nur itu belum nyambung lah, belum jadi sebuah unit yang kuat. Jadi kayak main sendiri-sendiri, masih sendiri-sendiri sebagai individu. Dedi distribusi bola memang bagus ya. Dedi Kusnandar ya, atau Krosnandar katanya yang beredar. Disama-samakan atau diasosiasikan dengan Toni Kroos. Tapi nama aslinya Dedi Kusnandar. Distribusi bolanya bagus, tapi soal merebut bola, contoh kayak semalam setelah beberapa kali tabrakan, beberapa kali duel, dia mengalami situasi lalu cedera. Semoga cepat pulih Dedi Kusnandar. Tapi ya itu tadi, reviewnya menurut saya distribusi bolanya bagus, tapi kalau soal merebut bola ya kalah lah atau masih di bawah Haryono. Itu persoalan di posisi Dedi Kusnandar. Farsad Nur untuk kategori pemain asing menurut saya agak sulit melihat di mana strength pointnya atau kelebihannya. Jadi menurut saya ini nggak jadi sebuah kelebihan di Farsad Nur. Lalu Persib Bandung itu tengahnya masih mencari-cari. Karena ketika ada Ezra fit, Ezra yang main, tapi ketika Ezra nggak fit, Vizcara yang main. Nah, ini situasi ini mempengaruhi cara bermain di lini depan. Kalau Ezra main kayak kemarin, lalu berani memainkan Beckham, itu hal baik. Tapi Beckham juga belum memperlihatkan penampilan terbaiknya. Contoh kayak semifinal leg kedua lawan Sleman, menurut saya Beckham jadi starter seperti kebingungan mengatur irama di awalnya. Padahal dia tipikal pemain yang diharapkan bisa jadi seorang gelandang serang, seorang kreatif midfield di lapangan tengah Persib. Persoalan dia muda, sebetulnya kan kita nggak boleh lihat lagi terlalu muda, karena mungkin harusnya ini sudah saatnya Beckham mulai menapak ke arah sana. Hanya jam terbang memang harus lebih banyak diberikan untuk Beckham putra ini. Itu tentang Beckham. Nah sekarang, kalau tengah itu solusinya apa? Saya ngelihat sebetulnya di bench Persib ada yang namanya Abdul Aziz. Dibilang muda boleh, tapi dibilang kemudaan juga nggak bisa. Abdul Aziz itu 2016 adalah kapten tim PON Jawa Barat medali emas. Sekarang 2021. Kalau waktu PON itu usianya 21 atau 22, 5 tahun kemudian ini kan sebetulnya usia emasnya Abdul Aziz 26, 27. Dan dia punya kualitas skill yang menurut saya bagus. Hanya saya melihat bahwa kurang kesempatan yang diberikan kepada Abdul Aziz. Padahal Abdul Aziz bisa jadi gelandang yang lebih komplit, gitu loh. Walaupun bukan terlalu petarung, tapi untuk gelandang modern, dia punya kapasitas itu. Jadi itu yang saya lihat bahwa lapangan tengah Persib ini belum cukup solid, masih meraba-raba.
Sekarang kalau kita lihat seperti waktu semifinal pertama, waktu Vizcara main, itu istilahnya agak condong main di sebelah kiri dibandingkan ke kanan. Kenapa? Karena Fred pun ketika Vizcara main, itu nggak terlalu main sayap murni di kiri. Jadi kombinasinya banyak di Fred sama Vizcara sebelah kiri. Vizcara ini jadi scammer. Kalau contoh idealnya itu Luis Figo lah. Playmaker kreatif ya, yang main agak di kiri, yaitu Vizcara. Nah, Fred pun saya lihat dikembangkan untuk lebih diberikan peran lebih bebas, free roll. Jadi Fred tidak seperti dulu kita lihat di PSTNI atau di PSMS Medan yang hanya menyusur sisi sayap. Sekarang Fred sama Vizcara lebih berani masuk. Nah itu situasi di depan. Dan untuk Fred khusus, dia sedang dalam top perform, saya pikir. Pelatih Persib harus memberikan banyak kesempatan dan semoga dia dalam kondisi fit. Fred bisa jadi situasi yang membuat pertahanan lawan kerepotan dengan Fred. Di sebelah kanan ada Febri. Hanya Febri ini menurut saya begini ya. Waktu dia akademi, dia meroket, dia masuk tim Pon Jabar 2016, dia medali emas, masuk tim nasional, masuk promosi tim senior, meroket. Tapi kemudian saya melihat bahwa betul dribblingnya masih kenceng, menyisir sayapnya masih kenceng. Kalau udah tekukan di dalam area penalti juga sangat kuat, sangat mematikan. Lalu dia cutback, hanya satu yang belum berkembang atau advance progress istilahnya. Individual advance progress dari Febri, yaitu finishingnya. Kalau ingat waktu pertandingan pertama lawan Bali United di Pisian Group, Ferdinand Sinaga kasih passing balik lagi yang sangat bagus, syutingnya kemana? Ke atas. Dia seringkali masuk cutback ke dalam, dia dorong bola agak ke kiri, dia syutingnya seringkali ke atas. Waktu 2-1 di leg pertama lawan Sleman, bola serangan balik cepat, dia sebetulnya yang dapat bola, tapi sontekannya mengarah tepat kepada penjaga gawang Sleman waktu itu. Untungnya bola jatuh di depan kaki Fred dan akhirnya Fred yang menceploskan bola. Jadi buat Febri, saya pikir aspek finishingnya yang harus dipertajam. Dan untuk striker jelas Wander Luiz ya, yang saya pikir akan jadi pilihan pertama, atau dengan aspek-aspek kejutan dari Ferdinand Sinaga. Jadi itulah lini per lini, dan menurut saya ini akan jadi pertandingan menarik. Semoga wasit bisa memimpin dengan objektivitas yang bagus sehingga tidak mengganggu situasi pertandingan. Ini waktunya kita bisa menikmati pertandingan final yang baik. Persija dengan materi yang komplit. Persib belum komplit-komplit amat, tetapi juga bukan lawan yang sepele, mudah dikalahkan. Sejauh ini konsistensinya ada, walaupun catatannya seperti tadi. Seringkali trennya bagus di babak pertama, babak kedua melorot, kecuali semifinal leg kedua. Agak anomali. Di babak pertama kehilangan ritme, intensitas, baru babak kedua agak naik. Itu Persib Bandung trennya. Kedua, lini tengahnya memang masih mencari-cari bentuk. Siapa formasi paling solid dari lini tengah Persib? Berbeda dengan Persija yang sudah ada Klok dan Roy Chan. Nah, di depan sih oke lah 50-50 sebagai target man antara Wander Luiz dengan Simic. Tapi Wander Luiz harus meningkatkan performa dibanding ketika leg 2 kemarin. Ezra Walian menunjukkan dia seorang finishing yang cukup baik lewat gol-golnya. Jadi saya pikir ini saatnya kita bisa menikmati pertandingan. Semoga tidak dirusak dengan keputusan wasit yang tidak konsisten. Sekali lagi, jadi polusi untuk sepak bola, jadi solusi untuk sepak bola dan bukan polusi. Tetap digocek Bung Toel.